Saya Nina Rohmawati dari SDN Menjan Agung 4, Kota Serang, peserta Dalja PPG Angkatan 1 tahun 2020 LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa akan melaksanakan uji kinerja UKIN berupa praktik pembelajaran daring di kelas 6 tema 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya anak-anak ibu kelas 6? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang telah hadir di Zoom hari ini. Kita masih bisa bertatap muka walaupun dalam keadaan di dunia maya. Oke, masih selalu menjaga kesehatannya dan mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M. Masih ingat apa aja itu 3M? Mencuci tangan, iya, mencuci tangan, menggunakan masker, juga menjaga jarak. Ya, terima kasih ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Andre, siapkan sayang. berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri qadri. Nasionalis kita, cinta kita terhadap tanah air Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Yuk, semuanya silahkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan. Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu sebelum kita belajar ya. Ada Vika, ada Andre, Siti Rohmah, Fatih, Adit, Sofi dan Lulu, Dian dan Fahri. Terima kasih yang telah hadir hari ini. Hanya beberapa saja ya, hanya sebagian saja dari kelas kita karena ada informasi Ibu kuotanya tidak ada, katanya itu kehabisan, HP-nya dipakai oleh mama, dibawa mama kerja. Tidak apa-apa ya, nanti kan sudah Ibu kirimkan bahan ajarnya, tugas-tugasnya melalui WA Group tadi pagi ya. Oke, yuk biar kita semangat nih belajarnya. Kelas 6 punya jargon ya. Siap ya? Kelas 6. Ajak kendor. Ya, ulangi lagi. Kelas 6. Ajak kendor. Baik. Tunjukkan semangatmu. Bum bum ah, bum bum ah. Oke, semangat ya belajar hari ini. Yuk. Nah, kemarin kalian masih belajar mengenai magnet. Ada yang masih ingat apa itu magnet? Magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda di sekitarnya. Ya, betul ya. Terima kasih Sofi sama Vika. Masih ingat? Yang lainnya masih ingat ya sayang ya? Oke, magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda di sekitarnya. Nah, coba kalian sebutkan benda-benda apa saja yang ada di rumah kalian yang dapat ditarik oleh magnet. Yo, ada apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? Kartu ATM, itu. Iya, bisa ya gagang pintu kalau dari besi tertarik kartu ATM.
Kartu ATM ternyata bisa tertarik ya. Untuk pembuktian, silahkan kalian ditempelkan magnetnya ke kartu ATM ya, bisa menempel tidak. Oke. Nah, sebaliknya benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet yang kalian temukan di rumah? Ayo, benda apa saja? Iya, kain. Iya, ada kain terus Kaca. kaca. Iya kaca ya. Kaca bisa tarik nggak? Nanti prakteknya di rumah saya. Kain, kaca, kayu. Oke. Nah, hari ini kita masih belajar di tema 5 mengenai wirausaha. Nah, apa Bu tujuan pembelajaran hari ini? Baik, Ibu akan munculkan di layar. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan setelah kalian membaca teks bacaan mengenai sifat-sifat magnet ya melalui media PowerPoint, nanti akan Ibu tayangkan di sini. Ibu harapkan anak-anak Ibu mampu menemukan informasi mengenai sifat-sifat magnet dengan benar tentunya. Dilanjutkan nomor 2-nya. Nah, nanti ada video yang akan kalian amati. Ibu harapkan kalian mampu membedakan mana benda yang magnetis dan benda non-magnetis dengan tepat. Yang selanjutnya adalah ada percobaan. Nah, ini percobaannya kalian kerjakan di rumah ya. Sudah Ibu kirimkan kan? Bahan-bahannya insya Allah sudah kalian siapkan ya. Nah, setelah percobaan, nanti kalian itu mampu menyajikan laporan tentang pengaruh gaya magnet terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya dengan benar. Selanjutnya, nah di sini kita nanti akan mengenal materi daftar riwayat hidup ya, nanti akan ada teks bacaannya, Ibu akan tayangkan kembali. Nah, setelah membaca teks daftar riwayat hidup, Ibu harapkan kalian mampu menemukan informasi apa itu Bu daftar riwayat hidup dan bagaimana bentuknya, contohnya. Ibu yakin insya Allah kalian pernah melihatnya ya, bahkan pernah mengisinya mungkin ya. Oke ya, walaupun itu hanya formulir sebagian saja ya. Next, terakhir. Nah, ini dia ya. Di akhir nanti kalian setelah mengamati contoh-contoh daftar riwayat hidup, Ibu harapkan kalian mampu membuat daftar riwayat hidup. Oke, itu tujuan pembelajaran kita. Karena hari ini adalah muatan mapelnya kita belajar IPA mengenai sifat magnet dan bahasa Indonesia mengenai daftar riwayat hidup. Baik nih, di sini ada sifat-sifat magnet. Siapa yang mau membacakan? Silakan. Ya, dia. Sifat-sifat magnet. Sifat-sifat yang dimiliki oleh magnet antara lain sebagai berikut. 1. Magnet dapat menarik benda logam. 2. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari bahan logam yang berada di sekitar magnet tersebut. Namun tidak semua logam dapat ditarik oleh magnet. Benda logam memiliki daya tarik magnet tertinggi adalah logam besi. Lanjut. Magnet yang memiliki kutub yang senama atau sejenis akan tolak-menolak. Apabila terdapat 2 buah magnet atau lebih dan kutub-kutub yang senama atau sejenis pada magnet-magnet tersebut saling didekatkan, maka antara magnet-magnet tersebut akan terjadi gaya tolak-menolak. Misalnya, bila magnet dengan kutub utara didekatkan dengan magnet kutub utara, maka akan saling tolak-menolak. Baik. Nah, jika kutub magnet yang sama utara dengan utara akan tolak menolak. Begitupun sebaliknya, jika selatan dengan selatan akan tolak menolak. Oke, lanjutkan Dian. Nomor 5. Ya, Dian silakan lanjutkan sayang. 5. Medan magnet akan membentuk gaya magnet. Magnet memiliki medan yang akan membentuk gaya magnet. Bila magnet didekatkan dengan logam, maka gaya magnet yang terjadi akan makin besar.
Namun jika benda logam tersebut agak jauh dari magnet, maka gaya kemagnetan untuk menarik logam tersebut juga makin kecil. Karena magnet memiliki medan magnet dengan jangkauan tertentu. Oke. Yuk gantian. Terakhir nomor 6. Nomor 6 silakan baca oleh Lulu. Lulu. Nah, Lulu barengan sama Sofia. Terbaca tidak Lulu? Ya. Ya, silakan Lulu. Didekatkan ya. Sifat magnet yang dapat hilang. Kemagnetan dapat menghilang atau melemah bila terjadi beberapa hal. Antara lain bila magnet tersebut terbakar, dipukul berkali-kali hingga bentuknya berubah atau rusak. Dan bila magnet tersebut jatuh secara terus-menerus. Oke, nah ya ini sifat-sifat magnet ada 6. Yang nomor 6-nya adalah magnet katanya dapat hilang, nggak bakal bisa jadi magnet lagi jika dipukul-pukul, atau dibakar, atau dialiri listrik. Atau bahkan magnet juga jika terjatuh beberapa kali akan hilang sifat kemagnetannya. Oke, siap. Nah, tadi alhamdulillah kalian telah membacakan mengenai sifat-sifat magnet. Tentunya sudah tahu kan informasi mengenai beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yuk, nomor 1. Siapa yang mau? Nomor 1, silahkan. Iya, Bu. Iya, Sofi, silahkan sayang. 1. Apa yang terjadi jika magnet kutub utara dan kutub selatan didekatkan? Akan saling tarik-menarik, Bu. Akan saling tarik-menarik, betul? Betul. Iya, yuk bareng-bareng semuanya. Good job untuk Sofi. Oke. Good. Ya, kenapa Sofi saling tarik-menarik? Karena beda jenis, Bu. Oke, terima kasih Sofi. Selanjutnya nomor 2, Dian. Dian sayang, nomor 2 dibaca kemudian dijawab. Bagaimana sifat kemagnetan bisa hilang? Ya, gimana Dian? Dengan cara dipukul, dibakar, dan dialiri listrik. Oke, betul salah. Dengan cara dipukul, dibakar, atau dialiri listrik. Betul? Betul, Bu. Good job untuk Dian. Good job. Udah harus tetap good job ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Nomor 3 bareng-bareng saja ya. Siapa yang mau menjawab silahkan. Ibu yang membacakan soalnya. Apa yang terjadi pada gaya magnet bila didekatkan dengan benda berbahan logam? Apa yang terjadi? Akan menarik logam. Iya, akan menempel pada logam. Akan menarik atau menempel pada logam. Iya, sip. Good job, Paki. Nomor 4. Nomor 4. Apakah magnet bisa menarik emas? Tidak. Tidak, sudah dicoba. Sudah dicoba di rumah. Nomor 5. Ya. Ibu bacakan, kalian jawab. Apa yang terjadi jika dua buah magnet yang sejenis didekatkan? Utara dengan utara, kutub selatan. Saling tolak-menolak. Betul, akan saling tolak-menolak. Alhamdulillah, super ya kalian. Oke. Nah, di sini Ibu akan menayangkan video ya. Silahkan nanti kalian perhatikan, diamati ya, dicatat kira-kira apa saja yang kita akan melakukan percobaan salah satu sifat magnet, yaitu gaya tarik antara dua kutub magnet. Alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah 2 buah magnet batang. Mari kita mulai percobaannya. Perhatikan teman, jika kutub utara kedua magnet ini kita dekatkan, kedua kutub saling menolak. Begitu juga sebaliknya, jika kutub selatan kedua magnet ini kita dekatkan, kedua kutub juga saling menolak. Ingat, magnet sama kutub tolak menolak. Lihat teman, jika kutub utara salah satu magnet kita dekatkan dengan kutub selatan magnet yang lain, kedua kutub saling menarik. Begitu juga
Jika kutub selatan salah satu magnet, kita dekatkan dengan kutub utara magnet yang lain, kedua kutub saling menarik. Dari percobaan ini, kita bisa membuktikan bahwa dua kutub magnet yang senama jika didekatkan akan tolak-menolak. Namun, jika dua kutub magnet yang tidak senama didekatkan, maka kedua kutub akan tarik-menarik. Magnet dapat menarik logam tertentu. Nah, setelah tadi kalian mengamati video mengenai sifat-sifat magnet, di sini kalian harus mampu ya. Ada beberapa benda magnetis dan benda non magnetis ya yang akan Ibu tayangkan. Kalian tinggal jawab, benda ini non magnetis atau benda magnetis. Siap ya? Nah, nomor 1 ada kaca, magnetis, non magnetis. Magnetis. Ya, non magnetis, betul ya. Non magnetis artinya tidak dapat ditarik oleh magnet. Lanjut. Magnet. Ya, nomor 2 uang koin Rp1.000. Non magnetis. Non magnetis. Magnetis. Perhatikan magnetis. Ya, lanjut. Kayu. Non magnetis. Oke, tepat non magnetis. Lanjut, ada jarum pentol. Magnetis. Magnetis ya, karena bisa tarik oleh magnet ya. Terakhir ada apa nih? Mangkuk. Non magnetis. Sip, hebat semuanya. Oke ya, alhamdulillah. Nah, kita telah selesai belajar magnet. Yuk semuanya bilang good job. G-O-O-D-G-O-P. Good job. Good job. Oke. Lanjut ya sayang ya. Alhamdulillah ya, tadi kita telah belajar mengenai sifat-sifat magnet. Nah sekarang kita akan mengetahui, belajar mengenai daftar riwayat hidup. Silahkan Vika, di sini ada teks bacaannya ya, materi bacaannya. Daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup atau bisa disebut CV Kurikulum vitae adalah catatan atau sebuah dokumen yang menggambarkan diri pribadi secara singkat, pendidikan, serta mengenai pengalaman seseorang dan kualifikasi lainnya. Pada penulisan data pribadi harus singkat dan jelas seperti nama, tanggal lahir, agama, jenis kelamin, alamat, dan sebagainya. Dalam menulis riwayat pendidikan sebaiknya dimulai dari jenjang yang paling tinggi ke yang lebih rendah. Tulis nama dan tahun kelulusannya. Apabila pernah mengikuti pendidikan non formal di samping pendidikan formal, maka menulis pendidikan formal dahulu, kemudian diikuti pendidikan non formal. Oke, terima kasih Vika. Tadi Vika telah membacakan mengenai daftar riwayat hidup. Nah, udah kalian paham ya apa itu daftar riwayat hidup, kemudian data-data yang harus diisi dalam daftar riwayat hidup. Nah, sekarang nih ada pertanyaannya. Siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Ibu. Oke, Vika, silahkan. Siapa yang harus mengisi formulir daftar riwayat hidup? Seseorang yang membuat daftar riwayatnya, Bu. Iya, tepat Vika ya. Kalau misalkan Vika yang sedang membuatnya, maka Vika sendiri, data Vika sendiri yang harus dimasukkan dalam formulir daftar riwayat hidup. Good job Vika, thank you. Nomor 2, silakan siapa yang mau? Dian, Bu. Ya, silakan Dian. 2. Sebutkan data-data yang perlu dituliskan dalam daftar riwayat hidup. Iya. 1. Nama.
tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan alamat. Iya, itu data diri ya. Kemudian juga pendidikan kita. Terima kasih Dian. Udah ada data diri, ada data pendidikan, prestasi boleh dimasukkan, data orang tua. Ya, nah itu juga boleh ya. Oke, good job Dian. Lanjut nomor 3, silahkan. Sofia, Bu. Boleh Sofi. Jelaskan cara mengisi kolom riwayat pendidikan, riwayat hidup. Dari jenjang tinggi ke jenjang yang rendah. Iya, maksudnya gimana Bu jenjang tinggi? Dari kalau misalkan paling tinggi, Ibu misalkan S1, berarti S1 dulu, S1, SMA, SLTP ya, kemudian SD, dan terakhir mungkin TK atau PAUD ya. Nah, jika kalian kan baru SD nih, berarti SD dulu, kemudian ke PAUD atau ke TK ya kalau yang TK. Nah, lanjut 4. Apa yang dimaksud pendidikan formal dalam daftar riwayat hidup? Pendidikan sekolah yang teratur, sistematis, berjenjang, Bu. Iya, tadi Ibu sudah jelaskan sedikit ya. Betul, Fakih. Sekolah, ya pendidikan yang terstruktur dalam bentuk berjenjang ya. Misalkan ada apa, Bu? Ada SD, SMP, SMA, ya yang di beberapa kelembagaan. Oke. Kemudian, apa yang dimaksud pendidikan non formal dalam daftar riwayat hidup? Jalur pendidikan Jalur pendidikan di luar pendidikan formal dapat dilaksanakan secara terstruktur. Oh, iya betul Fakih ya. Nah, kalau non formal ini sebaliknya, jalur di luar pendidikan yang formal. Misalkan gimana Bu? Les, kursus. Nah, ya. Nah, itu pendidikan non formal. Oke, good job semua ya. Nah, di sini Ibu tampilkan beberapa contoh mengenai daftar riwayat hidup. Dilihat ya. Nah, di sini identitas diri, ada nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Ya, terlihat jelas ya? Nah, silakan didekatkan HP-nya. Kemudian ada identitas pendidikan ya. Pendidikannya di sini SD. Nah, ini harusnya apa? Dari jenjang tinggi dulu ya. Nah, ini terbalik. Kemudian ada pengalaman organisasi nih. Nah, ada minat dan bakat. Jika perlu ada prestasi, silakan oleh kalian dicatat ya. Nah, ini contohnya. Oke, ya. Nah, ini ada cara pengisian daftar riwayat hidup. Ibu stop share dulu ya, Nak ya. Ini contoh daftar riwayat hidup. Ada identitas diri, data pribadi, silakan di sini ditulis ya nama kalian. Ya, siapa, tempat tanggal lahir. Nah, ini ya Ibu scroll ke bawah, ada data pribadi, data diri, pendidikan, keluarga, prestasi ya. Nah, ada identitasnya ya yang pertama. Oke, nah. Ya, kalian kan telah belajar tuh mengenai sifat-sifat magnet, kemudian telah mengamati video ya, video tentang magnet pula, dan juga telah belajar mengenai daftar riwayat hidup. Nah, sebelum belajar dari rumah kalian ya, nah ini silakan Ibu sediakan LKPD-nya, sudah Ibu kirim ya Nak ya, tadi pagi ke WA group, nanti kalian lanjutkan di rumah. Oke, ini Ibu akan mengarahkan saja ya. Kita ada di tema 5. Sebentar. Oke. Ini KD-nya. Nah, apa Bu tugasnya? Oke, di sini tugasnya kalian ada uji coba. Ya, silakan nanti ini disiapkan untuk peralatan. Nah, dan juga bahan-bahannya. Ada alat tulis, ada magnet, lip kertas, kain handuk, kertas, dan ini. Nah, ini dikasih nama. Nah, ini ya tugasnya. Kalian dibaca silakan langkah-langkahnya. Dan ini contoh dari uji cobanya ya. Diletakkan magnet di bawah, di sini ada. Pakai kertas folio. Iya, Fakih, betul Fakih ya. Oke.
Dan ini nanti setelah selesai diuji coba, dipraktekkan, silakan ditulis. Apa Bu hasil pengamatannya? Kain handuk, ini kain handuk misal nih, yang lebar ini, di sini magnet, di sini ada paku atau apa tuh klip kertas ya berbahan besi ya di atas. Kalau bergerak, checklist atau bilang iya boleh. Kalau tidak bergerak, jangan di checklist atau di strip saja. Nah, ini tugas untuk IPA. Kemudian untuk bahasa Indonesia kalian membuat daftar riwayat hidup ya. Nah, ini diisinya oleh data diri kalian pribadi, dibuat di kertas folio agar rapih ya. Nah, ini. Oke, Ibu stop share dulu ya. Nah, itu beberapa tugas yang harus kalian kerjakan di rumah masing-masing ya. Nah, tadi sudah Ibu kirimkan kan bahan ajarnya. Juga tadi LKPD sudah Ibu kirimkan melalui WA Group. Yuk, kita lanjut dulu belajar dari rumah. Nanti siang kita akan kembali lagi bertemu di Zoom ya. Hanya sebentar saja, hanya untuk refleksi, kemudian menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini ya. Nanti akan Ibu kirimkan lagi link Zoom-nya untuk siang nanti. Terima kasih ya. Oke, yuk Ibu akhiri dulu, tutup dulu ya sebentar ya saya. Nanti kita ketemu lagi di Zoom yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan percobaan benda-benda yang dapat ditembus atau yang tidak dapat ditembus oleh magnet. Di sini ada plastik mica. Bergerak berarti plastik mica dapat ditembus oleh magnet. Di sini ada kertas biru. Bergerak berarti bisa ditembus oleh magnet. Benda yang dapat ditembus atau tidak dapat ditembus oleh magnet. Di sini ada tulis flap dan bisa ditembus oleh magnet. Baca. Bergerak ya teman-teman. Terima kasih. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat nih kayaknya ya. Kita bertemu lagi di Zoom kedua. Hanya sebentar saja ya, merefleksi saja, menyimpulkan ya materi yang telah kita pelajari hari ini. Bagaimana?
Sudah paham belum pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah paham. Mengenai apa tadi coba? Mengenai tentang magnet dan riwayat hidup. Magnet dan riwayat hidup. Iya, alhamdulillah ya. Menyenangkan pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Bu. Nah, menyenangkan alhamdulillah. Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah. Materi apa yang sekiranya kalian senangin hari ini? Yang kalian magnet. Tentang magnet, ke. Karena tadi Magnet, Bu. iya, ada uji cobanya ya, kemudian ada videonya. Daftar riwayat hidup. Bagaimana? Sudah paham belum? Sudah, Sudah paham, Bu, karena Ibu sudah sampaikan contoh-contohnya, pengertiannya, juga cara pengisiannya ya tadi ya. Oke. Tugas-tugasnya sudah selesai belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke ya, baik. Tadi kita telah belajar mengenai sifat-sifat magnet dan juga daftar riwayat hidup. Nah, ada yang bisa menyimpulkan mengenai sifat-sifat magnet? Siapa? Dian, Bu. Oke, Dian, silahkan. Sifat-sifat magnet yaitu 1. Magnet dapat menarik benda logam. 2. Magnet dapat menarik benda terbuat dari bahan logam. 3. Magnet yang memiliki kutub tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. 4. Magnet yang memiliki kutub senama jika didekatkan akan tolak-menolak. 5. Medan magnet akan membentuk gaya si magnet. 6. Magnet dapat hilang. Baik. Nah, terima kasih Dian. Good job untuk Dian. Yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. G double O D G O B untuk Dian. Good job. Good job. Oke. Nah, tadi juga telah belajar mengenai daftar riwayat hidup. Siapa yang mau menyimpulkan mengenai daftar riwayat hidup? Sofia, Bu. Oke, Sofi, silakan sayang. Daftar riwayat hidup adalah catatan atau sebuah dokumen yang menggambarkan diri pribadi secara singkat, pendidikan, serta mengenai pengalaman seseorang dan kualifikasi lainnya. Oke, Sofi, terima kasih ya bahwa daftar riwayat hidup adalah sebuah catatan atau dokumen yang menjelaskan identitas pribadi ya, yang digunakan fungsinya biasanya untuk melamar pekerjaan. Oke, terima kasih ya. Nah, selanjutnya nanti di rumah silahkan kalian berdiskusi dengan orang tua kalian ya mengenai manfaat dari magnet dan juga fungsi ya atau kegunaan dari tadi daftar riwayat hidup. Nah, kenapa? Karena besok kita masih belajar mengenai tema 5 wirausaha ya. Nanti bahasa Indonesia ketemu lagi tentang daftar riwayat hidup. Oke, siap? Siap ya, salam nanti untuk mamahnya, untuk ayahnya, untuk bapaknya. Ya, oke. Nah sebelumnya jangan lupa nih, kalian nanti mengerjakan evaluasi yang telah Ibu kirimkan ya. Nanti akan Ibu kirimkan. Nah Ibu kasih contoh seperti ini evaluasinya. Nah ya, melalui Google Form ya sayang ya. Nanti akan Ibu kirimkan linknya. Lihat, nah ini ya udah biasa kan, nama sekolah isi oleh nama SD kita, kemudian nama kalian. Nah, Ibu di sini kasih contoh nama Muhammad Tajul Fahri ya, nama yang lengkap ya nak ya, kelas. Nah nanti di next ya atau di submit. Bu, itu belum dikirim, Bu. Iya, nanti setelah ini Ibu kirim ya, nanti ya masih loading. Nah ini contoh-contoh soalnya ya. Silakan nanti kalian tinggal pilih salah satu ya nak ya. Ada 10 pilihan ganda. Tinggal diklik. Setelah semua nanti sampai 10 soal kalian alhamdulillah hari ini pembelajaran yang telah kita laksanakan ya berjalan dengan lancar, dengan baik walaupun hanya sebagian yang menghadiri Zoom ini. Oke ya. Yuk sama-sama kita membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaatnya hari ini belajar kita ya.
Oke, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Salam ke orang tua kalian ya sayang ya. Nah, besok kita insya Allah belajar lagi ya. Zoom lagi. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.